Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri, Nur Hasanah, NPM 176900002 dan Alpin Hidayatullah, NPM 186900011 yang akan mempresentasikan mengenai pengaruh metode pengeringan yang berbeda pada kualitas sensoris dan komponen kimia teh hitam. Yang pertama, ada pendahuluan. Teh hitam memiliki kandungan seperti polifenol, asam amino, dan kafein. Teh hitam sendiri merupakan minuman yang paling populer di dunia, yang memiliki banyak manfaat seperti antioksidan, hipolipidemik, dan antikarsinogenik. Pembuatan teh hitam sendiri meliputi proses pelayuan, proses penggulungan, fermentasi, dan pengeringan. Pengeringan merupakan bagian proses terpenting karena dapat mengurangi kadar air dan menentukan umur simpan, serta dapat membantu membentuk aroma dan rasa serta warna pada teh hitam. Proses pengeringan memberikan efek pada kualitas teh hitam karena dapat dipengaruhi oleh pemanasan dan komponen yang sensitif terhadap teh hitam seperti polifenol, pigmen, asam askorbat, dan senyawa volatil dalam teh. Pengeringan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengeringan secara tradisional dan pengeringan modern. Pengeringan secara tradisional menggunakan pengeringan panas sinar matahari, sedangkan pengeringan modern dibagi menjadi 5 metode, yaitu pengeringan udara panas, pengeringan inframerah jauh, pengeringan microwave, pengeringan lampu halogen, dan kombinasi pengeringan lampu halogen dan microwave. Tujuan dari jurnal penelitian ini yaitu untuk mengetahui efek dari metode pengeringan pada kualitas parameter teh hitam dan menerapkan metode pengeringan dalam proses pembuatan teh hitam. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian meliputi yang pertama material. Material yang digunakan yaitu dari daun teh hitam. Kemudian metode perlakuannya yaitu yang pertama pengeringan menggunakan udara panas, yang kedua pengeringan menggunakan inframerah jauh, yang ketiga perlakuan pengeringan microwave, yang keempat pengeringan menggunakan lampu halogen, yang kelima pengeringan lampu halogen microwave. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis. Analisis yang dilakukan meliputi evaluasi sensoris, kemudian polifenol dan katekin, kemudian teaflavin, kemudian senyawa-senyawa volatil, dan yang terakhir asam amino dan gula terlarut. Berikut tabel 1. Tabel 1 menunjukkan efek berbagai metode pengeringan yang meliputi HDT, FDT, MDT, LDT, dan MLDT pada evaluasi sensoris. Hasilnya yaitu yang pertama, pengeringan HDT menunjukkan warna coklat kemerahan kusam. Metode FDT, LDT, MDT, dan MLDT menunjukkan warna hitam yang halus dan seragam. Dan yang terakhir, aroma teh hitam sangat manis pada pengeringan MLDT, sedangkan pada metode LDT menjadikan rasa manis murni dan metode FDT menghasilkan rasa cukup manis dan murni. Pada tabel 2 disajikan berbagai efek pengeringan terhadap kandungan polifenol, katein, dan gula terlarut. Ada beberapa jenis katein yaitu GC atau galokatein, EGC epigalokatein, C-katekin, EGCG epigalokatein galat, EC epikatekin, CCG galokatein galat, ECG epikatein galat. Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu
Metode pengeringan memberi dampak pada komposisi katekin. Yang kedua, pengeringan MDT, HDT, dan MLDT menghasilkan peningkatan galokatekin galat. Yang ketiga, pengeringan FDT memberikan penurunan epikatekin galat. Yang keempat, pengeringan MLDT memberikan efek epikatekin galat menjadi maksimal. Dan yang kelima, semakin tinggi suhu dan lama waktu pengeringan, semakin rendah kandungan polifenolnya. Pada tabel 3 disajikan efek dari berbagai jenis pengeringan terhadap kandungan teaflavin pada teh hitam. Ada beberapa jenis teaflavin yaitu TF1, TF2A, TF2B, TF3, dan TFS. Efek dari berbagai jenis metode pengeringan terhadap teaflavin yang pertama memberikan pengaruh yang signifikan pada kandungan TF1 dan TF2A, tetapi sedikit pengaruh pada TF3 dan TF2B. Yang kedua, metode MDT kandungannya 0,88 gram per kilogram lebih besar dari LDT 0,79 gram per kilogram, lebih besar dari MLDT 0,76 gram per kilogram, lebih besar dari FDT 0,72 gram per kilogram, dan lebih besar dari HDT yang mana hanya 0,70 gram per kilogram. Yang ketiga, teaflavin sensitif terhadap panas, tetapi sensitivitas panas dari teaflavin bervariasi tergantung jenis teaflavinnya. Suhu yang tinggi dan lama waktu itu dapat merusak teaflavin. Kemudian yang keempat, waktu pengeringan yang lama dari metode FDT akan membentuk tearugibin dan teabronin oleh degradasi atau polimerisasi teaflavin, sedangkan pengeringan MDT meningkatkan tioretin dan teaflavin yang memiliki kontribusi penting terhadap rasa dari teh hitam. Untuk tabel yang keempat disajikan data dari berbagai jenis metode pengeringan dan efeknya terhadap kandungan asam amino pada teh hitam. Terdapat beberapa jenis asam amino seperti yang disajikan pada tabel yang kemudian dipengaruhi oleh berbagai jenis metode pengeringan, yaitu 5 metode tersebut. Kandungan asam amino terendah ditemukan pada metode MLDT, sementara pada metode FDT dan HDT hanya terjadi penurunan yang sangat sedikit, seperti teanin, asam glutamat, dan asam aspartat. Kandungan asam amino dan gula terlarut menurun dalam metode MDT, LDT, dan MLDT dibandingkan dengan metode HDT. Hal ini dapat terjadi karena radiasi panas khususnya pada metode MLDT mempercepat transformasi asam amino dan gula yang dapat larut menjadi senyawa lain. Selain itu, waktu pengeringan LDT dan MLDT yang relatif singkat tidak memungkinkan hidrolisis protein polisakarida yang mengarah pada pembentukan asam amino dan gula terlarut. Selanjutnya, pada tabel 5 dapat dilihat efek pengeringan pada senyawa volatil terhadap teh hitam. Total volatil mengikuti urutan MDT yaitu 2,40, MLDT 25,95, FDT 25,78, dan LDT 24,09, sedangkan HDT 19,87. Yang kedua, aldehid, alkohol, hidrokarbon, dan ester dominan dalam volatil teh hitam, diikuti oleh keton dan senyawa heterosiklik dengan kandungan alkana yang merendah. Jumlah aldehid dan keton tertinggi didapatkan pada metode MDT, diikuti oleh FDT, MLDT, LDT, dan HDT.
dan jumlah tertinggi ester didapatkan oleh metode LDT. Kesimpulan dari jurnal yang kami bahas, metode pengeringan sangat mempengaruhi efek pada kualitas sensoris dan komponen kimia teh hitam. Dari kelima metode pengeringan, yaitu HDT, FDT, MLDT, dapat didapatkan hasil metode yang terbaik yaitu pada metode LDT dan MDT dapat meningkatkan kualitas pengolahan yang efisien dari teh hitam, tetapi dapat meningkatkan harga penjualan dari teh hitam itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.